Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 23 Juli 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini tentunya gua pasti akan memberikan beberapa headline. Yang pertama ini adalah mengenai Samoa Joe yang bakal bertanding kembali ya di dalam ring NXT. Lalu selanjutnya ini gua ada hasil daripada AEW Dynamite Fighter Fest malam kedua yang gua pastikan bahwa show tersebut penuh akan banyak kejutan ya. Dan yang terakhir adalah mengenai tanggal daripada pertandingan antara Cody Rhodes melawan Malakai Black. So tanpa panjang lebar lagi, kita mulai saja dengan berita yang pertama, yaitu mengenai kabar daripada Samoa Joe yang akan kembali bertanding di dalam ring NXT ya. Yang bisa kita bilang bahwa Samoa Joe ini sendiri pun sudah kurang lebih 1,5 tahun dia tidak bertanding ya. Dan nanti di event NXT yang mendatang, yaitu di NXT TakeOver 36, Samoa Joe ini direncanakan akan menghadapi Karrion Kross ya untuk memperebutkan gelar NXT Championship, yang dimana itu bertepatan dengan kembalinya Samoa Joe untuk bertanding dalam ring WWE ya. Dan untuk NXT TakeOver 36 ini sendiri pun akan dilaksanakan di hari Minggu tanggal 22 Agustus mendatang, atau persis satu hari setelah event daripada WWE SummerSlam. Ya, dan memang ya kita sudah mengetahui bahwa antara Samoa Joe dan juga Karrion Kross ini pun ada storyline tersendiri ya di antara mereka, yang dimulai pada saat di episode NXT 2 minggu yang lalu pasca pertandingan Karrion Kross menghadapi Johnny Gargano, di mana pasca kemenangan dari Karrion Kross ini pun menyerang Samoa Joe dari belakang, yaitu menggunakan cross jacketnya ya, hingga si Joe ini pun tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Lalu kita lanjutkan lagi storyline itu pada saat NXT kemarin, di mana di sepanjang show NXT kemarin tuh Samoa Joe itu terlihat terus mencari si Karrion Kross ya di sepanjang acara tersebut, yang pada akhirnya ya puncak daripada storyline mereka ini berdua di show NXT kemarin itu kita memperlihatkan bahwa Karrion Kross ini pun terlihat menyerang William Regal yang merupakan general manager daripada NXT dan juga rekan daripada Samoa Joe itu sendiri ya, yang karena pada comebacknya kini Samoa Joe itu bisa dibilang tangan kanan daripada William Regal ya dalam mengurusi si NXT ini pun begitu. Dan menurut berita yang dilaporkan dari Wrestling Observer ya, yang dimana mereka ini pun memberikan bocoran daripada tapping NXT untuk di 2 minggu ke depan, bahwa nanti Samoa Joe ini kelanjutannya dia akan mundur ya dari posisinya sekarang ya sebagai authority figure daripada NXT yang membantu daripada William Regal guna dia bisa bertanding menghadapi Karrion Kross di event NXT TakeOver ke-36 begitu ya. Dan kita tunggu saja ya bagaimana kelanjutan daripada storyline daripada Samoa Joe dan juga Karrion Kross, yang bisa dibilang ini merupakan storyline yang cukup menarik dan memiliki build yang cukup rapih ya di sejauh daripada storyline yang sekarang sedang berlanjut ya, yang berlangsung di NXT sekarang begitu. Oke, berita yang kedua ini masih datang dari NXT, yang dimana untuk di NXT minggu depan atau di hari Rabu depan itu kita akan kedatangan lagi salah satu wrestler yang akan kembali hadir di NXT, yaitu Ridge Holland ya, yang bisa dibilang bahwa Ridge Holland ini salah satu prospek menjanjikan daripada NXT, yang dimana ini akan menjadi comebacknya dia ya untuk di hari Rabu depan itu setelah dia mengalami absen selama 9 bulan begitu. Dimana dalam comeback ini sendiri pun Ridge Holland ini pun terlihat dia pun tampil bersama Pete Dunne dan juga Oney Lorcan, yang dimana dia ini pak ya membantu keduanya ya dalam pertandingan menghadapi Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher ya, sebagaimana yang gua umumkan bahwa memang pertandingan antara Pete Dunne, Oney Lorcan menghadapi Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher ini yang gua sebutkan di Villain Racing Update edisi kemarin ya. Dan dimana untuk Ridge Holland ini sendiri pun harus absen selama 9 bulan itu karena dia itu mengalami beberapa cedera dalam satu waktu ya, dimana dia ini mengalami dislocation daripada ankle sebelah kirinya, dan dia pun mengalami adanya fraktur ya dan juga dislokasi daripada
tempurung lutut di sebelah kanan gitu. Dan selain itu pun dia mengalami robek daripada tendon di patelannya gitu. Yang beberapa cedera tersebut pun, dan dia pun harus menjalani treatment melalui operasi dan juga recovery, maka dia pun harus absen cukup lama, yaitu 9 bulan begitu guys. Dan semoga saja ya dengan comebacknya Rich Holland ini kita pun bisa melihat ya bagaimana momentum dari Rich Holland ini, apakah dia akan kembali di-push sebagaimana dia sebelum cedera, yang dimana dia ini terlibat dalam satu main event angle ya sebelum dia cedera itu, dimana main event angle itu pada saat itu dipersiapkan untuk NXT TakeOver 31, di mana kita diperlihatkan bahwa Holland ini pun menyerang si Adam Cole ya, yang dimana memang si Holland ini pun menjadi orang suruhan daripada Pat McAfee pada saat itu. Yang di NXT TakeOver 31 kita pun melihat ada storyline antara Pat McAfee dan juga Adam Cole gitu guys. Dan selain itu juga ya, selain mengenai Samoa Joe dan juga Rich Holland, di Wrestling Observer ini kita pun bisa melihat ya mengenai bocoran daripada NXT ini pun adanya storyline yang menarik ya, terutama untuk NXT Women's Championship, yang akhirnya pun kita akan melihat pertandingan antara Raquel Gonzalez dan juga rekannya itu Dakota Kai ya, untuk memperolehkan NXT Women's Championship ya di event NXT TakeOver 36 mendatang gitu. Dan tentunya kita juga akan melihat perseteruan daripada Hit Row dan juga Legado del Fantasma yang akan semakin memanas di dalam 2 minggu ke depan begitu. Dan juga kita akan melihat kelanjutan daripada kisah cinta daripada si Indy Hartwell dan juga Dexter Lumis gitu ya. Dan itu saja ya berita mengenai daripada NXT. Kita lanjutkan lagi ke berita dari AEW, yang dimana gua akan memulainya dengan memberikan hasil daripada AEW Dynamite edisi Fyter Fest malam kedua, yang bisa dibilang ini adalah show penuh akan kejutan ya untuk di malam tersebut, yang dimana kita mulai acara tersebut itu dengan pertandingan pembuka, yaitu adalah Five Labor of Jericho part pertama, yang dimana di part pertama ini Chris Jericho ini harus menghadapi Shawn Spears ya di pertandingan tersebut ya, dengan format one on one, yang dimana untuk Five Labor of Jericho ini adalah 5 pertandingan yang harus dimenangkan oleh Jericho guna dia bisa mendapatkan rematch dengan MJF ya. Dan pada pertandingan malam tersebut ya antara Chris Jericho versus Shawn Spears, ini pun ada rule spesial yang berlaku di pertandingan tersebut, yaitu adalah di mana Shawn Spears ini pun bisa menggunakan kursi ya untuk atau steel chair yang dia bisa gunakan sebagai senjata di sepanjang pertandingan tersebut. Namun Chris Jericho ini tidak bisa menggunakan hal tersebut gitu ya, di mana dia untuk diri Chris Jericho yang berlaku adalah pertandingan single match biasa begitu. Dan bisa dibilang di pertandingan ini pun walaupun Shawn Spears ini pun mendapatkan keuntungan yang cukup besar, namun di sepanjang pertandingan ini Chris Jericho ini bisa memberikan perlawanan yang bahkan gua bilang bahwa Shawn Spears ini pun cukup kewalahan ya di sepanjang pertandingan tersebut, walaupun dengan sebagaimana dia mendapatkan keuntungannya ya di Chris Jericho versus Shawn Spears ini gitu. Dan pada akhirnya ya pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh Chris Jericho setelah dia berhasil lolos dari percobaan dari Shawn Spears yang dia mencobakan melakukan finishing move-nya ya. Dan Chris Jericho pun melempar ke Shawn Spears ke arah daripada kursi yang sudah berada di sudut daripada ring, yang membuat kepala daripada Shawn Spears ini pun terbentur dengan kursi tersebut, dan itu pun bisa dimanfaatkan oleh Chris Jericho dengan dia melakukan Judas Effect ya kepada Shawn Spears dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Namun hal yang sangat menarik itu terjadi adalah pasca kemenangan daripada Chris Jericho ya di pertandingan pembuka dari Fyter Fest malam kedua, yang dimana kejutan itu terjadi yang dibawakan oleh MJF ya, dimana MJF itu memotong perayaan kemenangan daripada Chris Jericho di malam tersebut. Dan MJF pun langsung memberikan Five of Labor part kedua bagi Chris Jericho, yang dimana yang akan menjadi lawan Chris Jericho di Five Labor selanjutnya itu adalah Nick Gage ya, yang merupakan juara daripada GCW ya,
yang bisa dibilang ini adalah penggulat yang paling hardcore untuk saat ini. Dan dia pun memiliki catatan kriminal, yaitu pernah merampok bank tanpa menggunakan sebuah topeng ya. Jadi dia pada intinya tidak menyembunyikan identitasnya begitu. Dan untuk pertandingan antara Chris Jericho menghadapi Nick Gage ini pun akan dilaksanakan di minggu depan ya, di Fight for Fallen, yang dimana pertandingan ini pun akan berlangsung dengan format yaitu non DQ match ya gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi, ada pertandingan antara Doc Gallows bersama Karl Anderson menghadapi Frankie Kazarian ya, yang dimana di pertandingan ini pun bisa dibilang cukup berimbang, walaupun pada akhirnya Doc Gallows bisa memenangkan pertandingan tersebut ya atas Frankie Kazarian, setelah Doc Gallows ini pun mendapatkan bantuan yang cukup berarti daripada Karl Anderson ya di pertandingan tersebut begitu. Dan pasca pertandingan tersebut ya, dan tidak mungkin ya kalau The Elite ini pun langsung meninggalkan lawannya. Maka seperti The Elite pada umumnya, mereka pun langsung mencoba untuk menghabisi lawan ya pasca pertandingan tersebut. Namun hal tersebut pun bisa dicegah oleh Hangman Page yang secara tiba-tiba memasuki arena pertandingan untuk mengkonfrontasi The Elite, yaitu pada saat itu ada Kenny Omega, Doc Gallows dan juga Karl Anderson gitu. Dan dalam konfrontasinya tersebut begitu ya, Don Callis ini pun sempat menyebutkan, apakah kamu mabok atau tidak sih sebenarnya, atau kamu bodoh gitu ya, kepada si Hangman Page, bahwa dia datang seorang diri untuk menghadapi 4 orang sekaligus begitu ya. Dan si Hangman Page pun langsung menyodorkan segelas birnya itu ke Don Callis dan langsung menyerang daripada anggota The Elite yang lainnya begitu ya. Namun serangan daripada Hangman Page bisa dihentikan ya oleh Doc Gallows dan juga Karl Anderson, dan dimana kita pun bisa sempat melihat ya bahwa Kenny Omega ini sempat mencoba untuk memukulkan title-nya itu ke wajah daripada si Hangman Page. Namun hal tersebut pun bisa dicegah dengan hadirnya daripada The Dark Order ya, yang untuk datang untuk menolong daripada si Hangman Page gitu. Dan kita pun berlanjut lagi, ada pertandingan antara Darby Allin menghadapi Wheeler Yuta, yang dimana Darby Allin itu ditemani oleh Sting ya di sisi ringnya, sedangkan Wheeler Yuta ini ditemani oleh Orange Cassidy ya, seperti yang dilakukan oleh Orange Cassidy di minggu sebelumnya. Yang dimana ini pertandingan yang cukup menghibur dan juga cukup fast-paced ya di antara keduanya, karena bisa dibilang merupakan kedua nama ini pun merupakan dua penggulat yang bisa dibilang memiliki prospek yang paling menjanjikan ya untuk saat ini gitu. Dan pada akhirnya ya, walaupun Wheeler Yuta memberikan performa yang cukup baik di malam tersebut, dia pun harus mengakui keunggulan daripada Darby Allin begitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi, ada pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW Women's Championship ya antara Dr. Britt Baker, DMD yang ditemani oleh Rebel, ini harus mempertahankan gelarnya menghadapi Nyla Rose yang ditemani oleh Vicky Guerrero. Ya, bisa dibilang ini pertandingan yang cukup baik ya, walaupun kita bisa melihat ya ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Dr. Britt Baker ya di sepanjang pertandingan tersebut, walaupun masih bisa tanggulangi ya kesalahan-kesalahan tersebut di tengah pertandingan tersebut ya. Namun secara overall ini pertandingan yang cukup menghibur. Namun ini bukanlah performa terbaik bagi Dr. Britt Baker dan juga Nyla Rose di sepanjang AEW begitu ya. Dan kita ini masih berharap bahwa kedua penggulat ini sebenarnya masih bisa memberikan pertandingan yang lebih baik ya sebetulnya gitu. Dan pada akhirnya ya pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh Dr. Britt Baker ya, setelah Dr. Britt Baker ini pun berhasil mereversal daripada Beast Bomb yang akan dilakukan oleh Nyla Rose, yang dimana dia mengkonvertnya ya atau dikonversi menjadi kuncian andalan daripada Dr. Britt Baker, yaitu Lockjaw, yang membuat Nyla Rose ini pun harus tap out, dan Dr. Britt Baker ini pun berhasil mempertahankan gelarnya via submission gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi ya, ada segmen promo yang dibawakan Andre El Idolo ya, atau segmen interview, yang dimana di segmen tersebut Tony Schiavone ini pun menginterview daripada Andre El Idolo. Namun sebelum sesi interview itu dimulai ya, Andre El Idolo pun dia meminta izin atau ya meminta waktu kepada Tony Schiavone untuk memperkenalkan konsultannya, yang ternyata konsultan daripada Andre El Idolo itu adalah merupakan salah satu legenda daripada dunia pro wrestling, yaitu Chavo Guerrero,
Ya, Chavo Guerrero yang merupakan keponakan daripada almarhum Eddie Guerrero, ya, yang dimana dia ini pun hadir sebagai konsultan dan juga translator daripada Andrade El Idolo itu sendiri. Dan tidak lama kemudian ya, Andrade El Idolo bersama Chavo Guerrero pun memanggil daripada Death Triangle, dan hal tersebut kini pun direspon langsung ya oleh Death Triangle yang nampak masuk ditemani oleh Alex Abrahantes ya pada saat itu ya di arena pertandingan. Dan melihat Death Triangle yang masuk ini pun ya, Andrade El Idolo yang berbicara dalam bahasa Spanyol dan ditranslate oleh Chavo Guerrero. Pada saat itu dia pun mengatakan bahwa pada intinya mengapa kau Rey Fenix dan juga Penta El Zero ini pun bekerja untuk seorang Pac ya, karena apabila kalian bekerja dengan saya, yaitu dengan si Andrade, maka baik Rey dan juga Penta pasti akan mendapatkan prospek karir yang lebih baik begitu. Dan mendengar hal tersebut pun ya, Pac pun langsung menjawab bahwa baik Phoenix dan juga Penta El Zero ini pun tidak bekerja untuk Pac, melainkan mereka bertiga ini adalah seorang keluarga. Dan mendengar hal tersebut begitu ya, membuat The Triangle ini pun cukup marah ya, karena merasa bahwa Andrade El Idolo ini tuh bukanlah level mereka, dan mereka pun tidak ingin bekerja untuk seorang Andrade El Idolo, yang dimana pokoknya pernyataan dari si Andrade El Idolo pun menyulut emosi daripada ketiga anggota daripada The Triangle, yang bisa melihat bahwa para anggota daripada The Triangle ini pun mencoba untuk menyerang Andrade El Idolo, namun hal tersebut pun masih bisa dihentikan oleh para wasit yang langsung sergap mencegah grup tersebut menyerang si Andrade El Idolo begitu. Dan kita pun berlanjut lagi, ada pertandingan antara Orange Cassidy menghadapi The Blade ya. Ini merupakan kelanjutan perseteruan antara Orange Cassidy bersama Chris Statlander menghadapi The Blade bersama Bad Bunny ya. Dan di pertandingan ini pun kita bisa melihat ya bahwa The Blade ini pun nampak menyerang Orange Cassidy ya sebelum pertandingan itu dimulai. Dan walaupun begitu, kita bisa melihat nih bahwa Orange Cassidy pun masih bisa memasuki arena pertandingan ya, walaupun dalam keadaan yang tidak 100% begitu. Dan kita pun bisa melihat di sepanjang pertandingan ini pun bahwa The Blade dan juga The Bunny ini pun mencegah sempat mencegah daripada Chris Statlander untuk menolong Orange Cassidy ya di pertandingan tersebut. Walaupun begitu, Orange Cassidy pun bisa memenangkan pertandingan tersebut ya, walaupun dia menjalankan pertandingan itu pun tidak dalam kondisi 100% setelah dia berhasil mengeksekusi Orange Punch kepada The Blade dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan setelah kemenangan tersebut pun ya, Orange Cassidy pun tidak menghentikan serangan ya kepada The Blade, di mana dia pun ingin mengakhiri rivalitas antara keduanya untuk selamanya, di mana dia pun melakukan Orange Punch untuk satu kali lagi ya, pasca kemenangannya, di mana kali ini pun dia menggunakan brass knuckle ya pada saat melakukan Orange Punch ya kepada si The Blade gitu. Dan show pun berlanjut lagi ke main event daripada Fighter Fest malam kedua, yaitu adalah pertandingan Texas Deathmatch untuk memperebutkan gelar IWGP United States Heavyweight Championship antara Lance Archer sebagai penantang menghadapi Jon Moxley sang juara bertahan. Ya, apa yang berbeda dengan Texas Deathmatch lainnya atau Street Fight lainnya, yang dimana untuk Texas Deathmatch ya, itu adalah Street Fight yang dimana kondisi untuk memenangkan pertandingan tersebut yaitu adalah last man standing. Ya, last man standing. Jadi kondisi kemenangan itu seperti pertandingan boxing ya. Jadi dimana apabila salah satu lawannya tidak bisa bangkit dalam kurun waktu 10 detik, maka seseorang itu menang gitu ya. Dan bisa dibilang ini merupakan pertandingan penuh dengan darah dan menjadi pertandingan terbaik ya di Fighter Fest malam kedua ini gitu. Dari mana memang kita bisa melihat ya bahwa Lance Archer dan juga Jon Moxley ini pun merupakan penggulat yang berani mengambil resiko, yang dimana kita bisa melihat bagaimana mereka ini sangat baik ya dalam memanfaatkan semua properti yang ada di arena pertandingan tersebut ya, dimulai dari kursi lalu juga meja dan masih banyak yang lainnya gitu. Namun
momen yang paling epic di pertandingan tersebut adalah tentunya adalah momen-momen terakhir daripada pertandingan tersebut ya, yang dimana Jon Moxley ini pun sudah mempersiapkan meja yang berada di sisi ring yang sudah dipenuhi dengan barbed wire, yang dimana dia ingin menggunakannya untuk mengakhiri pertandingan tersebut ya, dengan membandingkan si Lance Archer dengan menggunakan finishing move yaitu Paradigm Shift ya ke meja yang sudah dipersiapkan oleh si Jon Moxley itu sendiri. Namun yang terjadi adalah di mana Lance Archer ini bisa mengembalikan keadaan ya dan mereversal Paradigm Shift daripada Jon Moxley, walaupun padahal di momen-momen sebelumnya kita bisa melihat sepertinya si Lance Archer ini pun sudah tidak ada tenaga lagi. Namun sepertinya ya, karena pertandingan ini pun dijalankan di kampung halaman daripada si Lance Archer itu sendiri, itu pun memberikan second spirit ya bagi si Lance Archer itu, yang dimana dia pun bisa mereversal serangan daripada si Jon Moxley dan dia berubah menjadi chokeslam, yang dimana dia pun melemparkan si Jon Moxley itu ke meja yang sudah disiapkan oleh si Jon Moxley yang penuh akan barbed wire. Dan hal tersebut pun membuat si Jon Moxley itu pun tidak bisa bangkit kembali ya hingga di tenggat waktu yang diberikan oleh wasit, yaitu di hitungan ke-10. Dan hal tersebut pun membuat si Lance Archer ini pun memenangkan pertandingan tersebut dan menjadikan dirinya sebagai juara baru untuk gelar IWGP United States Heavyweight Championship. Dan bisa dibilang kemenangan Lance Archer ini pun bisa dibilang menjadi momen yang paling tepat ya kemenangannya di Fighter Fest malam kedua. Mengapa? Karena kita bisa melihat ya di beberapa bulan terakhir ini Lance Archer ini sudah berkali-kali ya menantang beberapa gelar di AEW. Dimulai daripada beberapa kali dia menantang untuk TNT Championship, lalu untuk tag team title ya dari AEW, dan selalu dia gagal. Dan pada saat momen AEW ini datang ke Texas yang merupakan kampung halaman daripada Lance Archer, dan disinilah dia memenangkan title untuk pertama kalinya selama dia bergabung dengan AEW. Dan bisa dibilang ini adalah momen yang sangat tepat ya bagi Lance Archer ya, karena dia bisa memberikan kado manis bagi kampung halaman ya begitu guys. Dan setelah kemenangan Lance Archer ini dan pada saat dia merayakan kemenangannya, dan kita pun bisa melihat ya adanya Hikuleo yang merupakan anggota daripada The Bullet Club dan juga merupakan roster daripada New Japan Pro Wrestling Strong. Ini pun memasuki ring dan kita bisa memastikan bahwa penantang selanjutnya untuk gelar IWGP US Heavyweight Championship yang baru saja dimenangkan oleh Lance Archer itu adalah Hikuleo guys gitu. Dan ya kita lanjutkan lagi dengan berita dari AEW ya, lebih tepatnya lagi ini adalah match card untuk AEW Fight for Fallen yang akan dilaksanakan di hari Rabu depan ya atau Minggu depan, yang dimana ini sudah ada 5 match yang dipastikan dilaksanakan di event tersebut ya. Yang pertama ini adalah Five Labor of Jericho capture kedua, yang dimana ini adalah non-disqualification match antara Chris Jericho menghadapi Nick Gage. Lalu kita pun ada pertandingan lagi antara Inner Circle versus The Pinnacle, yang kali ini kita melihat adanya pertandingan FTR yang akan menghadapi Santana dan juga Ortiz. Dan selanjutnya ini juga ada 6-man tag team match ya, di mana ada Christian Cage bersama Jurassic Express menghadapi Private Party bersama Angelico dari Hardy's Family. Dan tentunya juga kita akan melihat adanya pertandingan daripada Lance Archer yang akan menghadapi Hikuleo untuk memperebutkan IWGP US Heavyweight Championship. Dan yang terakhir ini ada 10-man elimination tag team match antara The Elite yang diwakili oleh Kenny Omega, The Young Bucks dan juga The Good Brothers menghadapi Hangman Page bersama The Dark Order yang diwakili oleh Evil Uno, Stu Grayson, John Silver dan juga Alex Reynolds. Yang dimana apabila di pertandingan tersebut Hangman Page bersama The Dark Order memenangkan pertandingan tersebut, maka baik Hangman Page dan juga The Dark Order ini pun mendapatkan title shot, yang dimana Hangman Page ini mendapatkan title shot untuk AEW World Heavyweight Championship, sedangkan untuk The Dark Order ini mendapatkan title shot untuk AEW Tag Team Championship begitu guys. Dan sebaliknya apabila Hangman Page dan juga The Dark Order kalah di pertandingan tersebut, maka baik Hangman Page dan juga The Dark Order ini pun kehilangan kesempatan untuk menantang title yang kini dipegang oleh The Elite gitu guys. Dan di event Fight for Fallen minggu depan pun kita akan melihat yaitu CEO dan juga pemilik daripada AEW itu sendiri, Tony Khan, ini akan
memberikan pengumuman yang cukup besar ya terkait live event daripada AEW ke depannya gitu guys. Dan di 2 minggu yang akan datang untuk AEW, atau lebih tepatnya itu adalah AEW Homecoming yang menjadi show daripada AEW yang akan melakukan comebacknya ya ke home base AEW selama era pandemi, itu Daily Place, yang dimana sudah ada satu match yang akan dilaksanakan, yaitu adalah pertandingan antara Cody Rhodes menghadapi Malakai Black, dan pertandingan tersebut itu akan menjadi pertandingan debut bagi Malakai Black di dalam AEW gitu guys. Dan itu saja berita yang bisa gua sampaikan di video kali ini ya. Namun sebelum gua menutup video Villain Wrestling Update untuk edisi kali ini, gua ingin memberitahukan kepada kalian yang menyukai seputar dunia pro wrestling ya, baik itu kalian mengikuti show-nya dari WWE, AEW, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, dan masih banyak promotion lainnya, dan juga kalian menyukai akan perkembangan industri pro wrestling itu sendiri, maka kalian bisa subscribe channel Mr. Villain 88 ini gitu guys. Dan akhir kata gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye.